Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan tadabbur ayat di surah An-Najm surat ke-53 ya. Di ayat yang ke-31 hingga ayat ke-32. Di ayat ke-31 di surah An-Najm dan ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansa'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih dalam janin perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Yang kasih, setiap pandangan, setiap hati melalui ayat-ayatnya senantiasa Allah arahkan, senantiasa Allah bimbing pada jalan kebenaran, yakni pada jalan tauhid ya, yang benar-benar akan memberikan kemantapan akan hati dari setiap hamba yang benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penentu di antara segala perkara dalam kehidupan, penggenggam hidup dan kehidupan kita, yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang maha luas ampunannya. Dan inilah bagian dari pondasi keyakinan hidup yang harus senantiasa tertanam kuat di dalam diri kita, bahwasanya keyakinan tauhid dari setiap hamba yang benar-benar beriman kepada Allah adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah dia pemilik langit dan bumi. Semua tunduk patuh pada semua hukum-hukumnya. Maka sungguh ini merupakan sebuah kerugian dari sebuah kebinasaan di dalam kehidupan, manakala manusia yang oleh Allah SWT telah diberikan potensi akal dan fikir dan gharizah, ya insting naluri beragama, namun dia tidak mengoptimalkannya untuk makin tunduk patuh pada setiap ketetapan hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberikan hati namun kemudian tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tatkala diberikan pendengaran namun kemudian tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tatkala diberikan penglihatan tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka tentu mereka akan berada di dalam kerugian, akan berada di dalam kehinaan bahkan kebinasaan. Dan digambarkan bahkan di dalam ayat yang lain, mereka itu tak ubahnya binatang, balhum adal, bahkan jauh lebih hina lagi. Nah, ini kita bisa lihat ya di surah Al-A'raf ya, di surah yang ke-7. Di ayat yang ke 179 ya. Di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat ke 179, bagaimana Al-Quran memberikan perhatian khusus di dalam kehidupan, bahwa sesungguhnya kebanyakan neraka jahim itu akan diisi oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa bangsa jin dan bangsa manusia? Karena dua makhluk inilah yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taklif ya, kewajiban untuk beribadah, mengabdi dan berbakti kepada Allah.
Dan mereka tentu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, termasuk kita ya, manusia ini. Di ayat ke-179 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga namun kemudian tidak dipergunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina lagi. Ulaika humul ghafirun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang merugi ya, yang hina, binasa. Inilah ayat yang sejatinya tentu seharusnya makin menguatkan langkah kita untuk makin mengoptimalkan hati, kemudian mata pendengaran kita pada aturan-aturan Allah, agar hidup dan kehidupan kita tentu senantiasa berada pada jalan kemuliaan. Karena bagaimanapun Allah SWT senantiasa akan memperhitungkan setiap amal perbuatan manusia. Dari apa yang kemudian dilakukan setiap hambanya, tentu saja tidak akan bergeser walaupun setapak apa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, sebagaimana halnya keburukan juga akan dibalas dengan keburukan yang sama ya, sebagaimana yang dilakukannya. Namun tentu saja berbeda dengan kebaikan. Ketika manusia melakukan kebaikan, Allah akan apresiasi hamba-hamba yang melakukan kebaikan itu dengan apresiasi yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia melakukan kebaikan, satu butir kebaikan, maka Allah akan berikan 10 kali lipatnya atau 700 kali bandingan dari apa yang sudah mereka lakukan. Sementara dengan kejahatan, keburukan tentu saja sebanding atau berbanding lurus dengan apa yang dilakukan. Inilah bagian dari keadilan si Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja saya pahami jangan sampai seseorang itu terjebak di dalam dosa dan kejahatan. Karena jangan pernah menganggap enteng begitu ya dengan dosa dan kejahatan. Bagaimana Al-Quran senantiasa memberikan isyarat kepada kita menetapkan keadilan itu dengan seadil-adilnya, ditandai ketika Allah SWT memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan mereka yang berbuat kejahatan seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Allah membalas mereka yang berbuat kebajikan dengan pahala yang lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah yang diingatkan, diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-31 ya di surah An-Najm tadi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan ya kan, dengan pahala yang lebih baik lagi. Ketika manusia berbuat makar, rencana gitu kan, untuk menggelincirkan, untuk menghancurkan bukan hanya perorangan tapi tentu dalam komunitas yang lebih besar, maka harus diyakini ini semua tentu saja akan berakibat buruk pada akhirnya ketika mereka nanti akan diminta tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Maka ini tidak bisa dianggap main-main gitu ya pendengar saya. Kalau seorang berencana buruk, berencana jahat, maka kejahatan dan keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Nah, ini di dalam Al-Quran surah Fatir juga kan, di dalam surah ke-35 di ayat ke-43 juga dijelaskan seperti itu.
Mereka yang punya rencana jahat, maka kejahatan itu pasti akan kembali kepada pelaku-pelakunya. Hari ini mungkin mereka seakan-akan bebas, seakan-akan lepas dari aturan hukum itu, tapi nanti tentu saja ada masanya ketika Allah SWT menetapkan atas setiap perkara dari apa yang dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan mereka dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau Allah SWT membiarkan, bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah tidak mengawasi, tapi justru ini adalah bagian dari sebuah pembiaran insya Allah SWT. Istizraj gitu kan. Kalau dalam istilah orang Sunda, pembiaran atau istizraj itu disebut dengan disungkun gitu, diantepkeun, teu diperosea gitu kan, sok tingalikeun. Rek nepi ka mana gitu kan, kadorakaan teh, rek nepikeun ka mana gitu kan, perilaku durjananya itu. Sampai kemudian justru makin bertambah-tambah dosa mereka diakibatkan karena mereka tidak mau melakukan perubahan, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Dengan AC lewat ayat ke-31 di surah An-Nazm ini, bagi kita selaku seorang muslim tentu selalu diingatkan. Orang yang beriman itu ketika dia terjebak melakukan kesalahan, ketika dia berlaku dosa, dia segera ingat akan dosa-dosanya, akan segala kesalahan-kesalahannya, sehingga tidak acuh begitu ya, tidak cuek saja, tetonggoi wae gitu kan, dina dosa jeung kasalahanna, tapi berupaya bagaimana untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dari kehati-hatian ini tentu saja dia bisa melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dan inilah tentu saja gambaran dari kebahagiaan yang nanti akan diperoleh bagi hamba yang beriman. Kalau toh mereka pernah terjebak di dalam perilaku dosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, maka dia kemudian segera mengingat Allah dan dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kondisi ini yang seharusnya kita bangun di dalam kehidupan kita, boga rasa, boga rumasa, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Jangan sampai tenang begitu ya dengan dosa dan kesalahan itu. Karena tidak ada hal yang paling menghinakan di dalam kehidupan manakala orang berbuat dosa tapi kemudian dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dengan dosanya. Bahkan kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika dia bangga berbuat dosa. Ya. Jadi kalau ada orang bangga dengan dosa, nah ini kan gambarannya sudah betul-betul berada pada puncak kedurhakaan ya, kehinaan. Bangga berbuat dosa, tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa, malah kemudian makin menentang, bahkan kemudian menantang. Ya, di masa lalu dalam kehidupan para nabi dan rasul kita bisa melihat bagaimana di dalam Al-Quran digambarkan ketika mereka yang berkedudukan tinggi, mereka berlaku dosa, berlaku aniaya, berlaku zalim, khianat, culas gitu kan. Pada akhirnya justru dihinakan. Bagaimana Al-Quran mengabadikan mereka yang berlaku dosa, mereka yang berlaku durjana itu menemukan akhir kehidupan yang sangat mengenaskan gitu kan. Berakhir tragis begitu ya kehidupan mereka yang berdosa. Kalaupun mereka di jelang kehidupan yang akhir itu, mereka juga sempat bermohon ampun kepada Allah, malah kemudian menyatakan jiwa tauhidnya kepada Allah SWT dengan menyatakan pengakuan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka hal itu menjadi perkara yang tidak berguna, menjadi perkara yang sia-sia. Karena pengakuan seperti itu sudah tidak lagi bisa diterima gitu ya. Kadong dora cek orang Sunda mah. Rajin eling, rajin sadar teh di saat ketika kematian sudah berada di kerongkongan. Banyak ayat yang berbicara tentang hal itu. Dan salah satu di antaranya kita bisa baca di dalam surah Yunus ya. Bagaimana akhir kesudahan Firaun atau Farao ketika dia berlaku zalim, ketika dia berlaku aniaya. Di penghujung kehidupannya tatkala dia akan dibenamkan di dalam lautan merah, detik-detik saat ketika kematian itu
hampir dekat di dalam kehidupannya. Namun kemudian dia mulai dengan kesadarannya untuk menyatakan tidak ada ilah selain Allah. Namun sekali lagi pernyataan itu menjadi tidak berguna. Nah, ini di ayat ke-90 ya. Di ayat ke-90 bagaimana ketika Fir'aun ya, atau Farao Ramses ini saat ketika akan ditenggelamkan di Lautan Merah, saat kematian itu sudah dekat sekali dalam dirinya. Dia berkata di ayat ke-90 di pertengahan ayat itu, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun sekali lagi pengakuan akan keesaan Allah SWT ini menjadi perkara yang tidak berguna. Bagaimana di lanjutan ayat, di ayat ke-91 di surah Yunus ini Allah SWT firmankan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa kamu sekarang baru beriman, padahal sungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat ke-92 Allah SWT melanjutkan ayatnya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina ghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, inilah akhir tragis dari kehidupan manusia yang durjana, manusia yang zalim, yang sepak terjangnya di kala hidup sungguh sangat biadab begitu kan. Bagaimana di penghujung kehidupan jelang kematian dia baru mau mengakui siapa Rabbnya dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta gitu kan. Jadi tidak ada Tuhan melainkan engkau. Tapi sekali lagi ini semua menjadi perkara yang sia-sia, menjadi perkara yang tidak berguna. Maka apa yang kemudian perlu kita perkuat di dalam diri kita adalah kesadaran diri untuk benar-benar melihat apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ketika itu dipenuhi dengan kesalahan, dosa, dan perilaku aniaya, maka tentu saja yang saya lakukan adalah mohon ampun kepada Allah SWT. Karena sekali lagi hidup dan kehidupan itu pasti akan berhadapan dengan balasan di sisi Allah SWT. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bagaimana Allah SWT akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dengan pahala yang tentu saja jauh lebih baik lagi. Dengan asih, jangan pernah menganggap Allah membiarkan begitu kan apapun yang dilakukan manusia, baik yang tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Karena semuanya pasti tentu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini dibiarkan, maka ini adalah bagian dari peluang sebetulnya bagaimana mereka segera ingat kepada Allah. Namun tatkala itu semua tidak ada perubahan, tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, maka tentu nanti Allah SWT akan membalas setiap keburukan dari setiap kejahatan yang dilakukan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan ketika itu sudah terjadi, maka tentu ini adalah kerugian, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Siapakah yang dimaksudkan di dalam kalangan orang-orang yang baik dan orang-orang yang berhak mendapatkan apresiasi atau penghargaan melebihi apa yang kemudian telah mereka kerjakan selama ini? Nah, di ayat ke-32 ini di surah An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka yang mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wayajziyal ladzina ahsanu bil husna, ya kan? Dan orang-orang yang berbuat kebajikan itu tentu akan dibalas dengan pahala yang lebih baik lagi.
Ayat 32-nya menjelaskan alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lammam. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'un maghfirah. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa ida antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih dalam janin perut ibumu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu ngap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Tentu saja ini adalah bagian dari karunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat kejahatan. Allah mengetahui begitu kan keadaan perbuatan dan ucapan manusia. Dikala Allah menjadikan manusia dari tanah, dikala itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk rupanya begitu ya, manusia itu menjadi apa yang bisa kita rasakan hari ini dengan bentuk tubuh yang luar biasa indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam proses penciptaan, proses kejadian yang sangat sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan tempatkan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin, pada tempat yang paling bawah. Kalau mereka tidak mau melakukan perbaikan, demikian juga manakala mereka tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai makhluk yang telah Allah muliakan. Ketika Allah ciptakan dia dengan sempurna, namun kemudian dia berlaku dosa, berlaku aniaya, maka akhirnya derajatnya pun menjadi sangat-sangat rendah, sangat hina, gitu kan. Sebagian tadi diungkapkan di dalam surah Al-A'raf ya, di ayat ke-179. Bagaimana Allah SWT menempatkan mereka pada neraka jahanam, mereka menjadi hina, balhum adal, bahkan lebih hina lagi. Jadi gambarannya seperti binatang kan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan, seperti binatang ternak. Coba perhatikan binatang, tidak ada hal yang bisa dibanggakan dari mereka selain fisiknya saja gitu kan yang berguna itu. Tapi kemudian ya, tidak ada hal yang kemudian memberikan kepada kita ini bentuk kekuatan dari apa yang seharusnya kita belajar dari mereka begitu kan. Karena memang binatang itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kecenderungan untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Tapi mereka tidak ada taklif, tidak ada kewajiban untuk beribadah dalam arti sebagaimana halnya kita ini ya. Maka manusia ini yang oleh Allah diberikan potensi akal dan pikir, kalau kemudian tidak bisa memiliki perbedaan dengan binatang, ya tentu saja kita akan menjadi hina, balhum adal, bahkan lebih hina lagi. Allah mengingatkan manusia agar jangan sampai merasa dirinya paling suci gitu kan. Karena itu ketika seseorang berlaku dosa, berlaku aniaya, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, dan insyaallah Allah SWT akan mendapati, Allah SWT ini maha pengampun lagi maha penyayang ya. Manusia akan mendapati Allah ini sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa sapang bersih nah gitu kan, sehingga seringkali kadangkala juga menganggap orang lain ya hina begitu ya, karena sesungguhnya yang maha mengetahui segala perkara itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri kita, menetapkan hati kita untuk selalu bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia, atas segala ampunannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, kepada siapa lagi kita minta ya, karena tidak ada kerugian, tidak ada kehinaan dan kebinasaan, melainkan manakala manusia itu berada di penghujung kehidupan,
Kemudian dia baru menyadari akan kesalahannya, namun kesempatan peluang itu sudah tidak ada. Maka ini kan sesungguhnya pembelajaran bagi kita. Kalau kita mau memperbaiki diri, ya hari ini gitu ya, jangan ditangguh-tangguhkan. Jangan menunggu waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Jangan kemudian kita mengatakan akan bertobat gitu kan, nantilah kalau sudah bertobat saya akan memperbaiki diri. Kenapa? Karena kematian itu tidak menunggu taubat kita. Jangan sebelum kita bertobat kematian itu datang dalam kehidupan kita. Maka hari ini ketika peluang kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri dan melepaskan diri dari segala bentuk dosa dan kejahatan, kita lakukan hari ini. Ya, tidak ditangguh-tangguhkan lagi. So, ketika peluang dan kesempatan itu sudah tidak ada lagi, maka Allah SWT tidak akan berikan kesempatan kedua kali. Ya, belajarlah bagaimana dari apa yang Allah SWT firmankan terkait dengan kehidupan mereka-mereka yang berlaku dosa, berlaku aniaya. Mereka masuk kategori orang-orang yang zalim, yang akhir kesudahan hidup mereka sangat tragis. Walaupun mereka mengakui tentang keesaan Allah SWT, namun kemudian hal itu tidak diterima di Allah SWT. Terlebih ketika mereka juga minta ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Karena taubat atau kesalahan dilakukan itu manakala mereka diberikan peluang oleh Allah, tatkala jatah kesempatan itu masih ada, ketika peringatan itu diberikan kepada mereka, mereka segera melakukan perubahan ke arah perbaikan. Namun tatkala mereka terus-menerus berada dalam kejahatannya, baru sadar dan baru menyadari ketika kematian sudah berada di kerongkongannya, maka tentu hal itu menjadi perkara yang tidak berguna lagi. Datang dua kali, maka apa yang hadir dalam kehidupan kita, yuk kita sama-sama untuk terus melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebuah kesadaran penting yang harus dibangun dalam jati diri kita selaku seorang muslim, bahwa di balik berbagai bencana, di balik berbagai wabah, ini sesungguhnya adalah bagian dari pelajaran, bahkan adalah peringatan insya Allah Subhanahu wa taala untuk segera memperbaiki diri. Karena bala dan bencana itu datang salah satu di antaranya karena pelaku dosa-dosa kita. Maka mari kita hiasi hidup kita dengan senantiasa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus akui banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik dosa secara pribadi dalam kaitan ruang lingkup keluarga, masyarakat, bahkan mungkin dalam kaitan bernegara. Ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yuk kita saatnya bertobat kepada Allah. Di samping kita berobat, menjaga kesehatan kita dengan prokes kita, itu kan. Bagaimana kita terus menggembar-gemborkan tentang prokes ini kan. Dan memang ini penting untuk kita lakukan karena bagian dari ikhtiar kita selaku manusia, dan Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga itu. Sehingga ikhtiar kita dengan menjaga prokes, ya protap kesehatan, ya prosedur tetap kesehatan, ini harus kita maksimalkan juga. Namun jangan dilupakan juga protap keimanan kita, kesadaran diri bahwa segala perkara itu kembali kepada Allah. Kalaupun kita berupaya untuk berjuang mengeluarkan diri kita dari segala bentuk wabah dan musibah ini, maka yang bisa mengeluarkan kita hanyalah Allah. Walaupun kita berjuang, ya istilah orang Sunda satakar kebek, ingin keluar dari wabah dan musibah ini, ketika Allah SWT tidak berkehendak, maka tidak akan mungkin bisa kita keluar dari musibah, dari wabah seperti ini. Mari kita terus berjuang menjadi bagian dari hamba Allah yang senantiasa menyadari akan segala kekurangan, akan segala kesalahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab inilah yang tentu saat peluang-peluang ini masih Allah berikan, yang nanti akan menjadi awal bagi terangkatnya wabah dan musibah di negeri ini. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi yang mencerahkan hidup dan kehidupan kita. Di hari Ahad ini mari kita hiasi hari kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan sampai Allah SWT berkata waktunya pulang sudah tiba.
Ada hal penting yang harus kita terus lakukan perbaikan kita, yakni dengan bertobat pada Allah di saat peluang dan kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.